Halo Halo semuanya, guys. perkenalkan saya Yohanes Don Bosco Citila Da Silva dengan NIM 237775061 dan teman saya Elma Berliana Esmeralda dengan NIM 237775067. dan satu lagi teman kita. Halo semuanya, aku Grace Putri Tesalonika dengan NIM 23707500058. Oke, jadi pada kesempatan kali ini kami akan membahas Redemoer Empreendedora dan implementasi SDG 5 di Brasil, pemberdayaan perempuan dalam ekosistem sosial berbasis kewirausahaan pada tahun 2020 sampai 2025. Kita lanjut ke videonya. Oke teman-teman, jadi seperti yang kita tahu, Brazil merupakan negara berkembang terbesar yang ada di Amerika Latin dengan sejarah panjang tentang ketimpangan sosial dan juga ekonomi. Lalu seiring berjalannya waktu, pemerintah Brasil mulai mengadopsi pendekatan rekayasa masyarakat ekonomi sebagai salah satu strategi untuk mengatasi kemiskinan, ketimpangan, dan juga eksklusif sosial. Dan hal ini itu sudah terjadi semenjak awal 2000-an, itu makin pesat perkembangannya. Jadi di Brasil itu sebagai bentuk pendekatan rekayasa masyarakat ekonomi, itu ada program namanya Redemoer Empreendedora atau RME yang hadir sejak tahun 2010 sebagai model pemberdayaan perempuan yang berbasis kewirausahaan. Jadi RME itu didirikan oleh Ana Fortes dengan tujuan memberdayakan perempuan melalui pendidikan, monitoring, dan akses ke sumber daya ekonomi. Lalu hingga saat ini juga RME telah menjangkau lebih dari 10,5 juta perempuan di Brasil dengan memberikan pelatihan, dukungan finansial, dan juga membangun jejaring usaha untuk meningkatkan kemandirian ekonomi perempuan di sana. Jadi RME ini hadir sebagai bentuk praktik rekayasa masyarakat ekonomi berbasis gender di Brasil. RME juga hadir sebagai bentuk respons sekaligus solusi dalam ketimpangan gender dalam kegiatan perekonomian di Brasil. Nah, rumusan masalah yang kami ambil pada video kali ini, bagaimana sih peran RME dalam mengatasi ketimpangan gender dan memberdayakan perempuan di Brazil, serta sejauh mana nih inisiatif ini merefleksikan implementasi SDGs 5 secara konkret dalam konteks sosial dan ekonomi nasional pada periode 2020 sampai 2025. Halo semuanya, oke, di dalam kita memahami presentasi topik dari materi kita pada hari ini yang bertajuk Redemoer Empreendedora dan yang akan kita singkat dengan sebutan RME dan juga implementasinya di dalam SDGs nomor 5 di Brazil, pemberdayaan perempuan di dalam ekosistem sosial berbasis kewirausahaan sepanjang tahun 2020 hingga tahun 2025. Tentu saja memerlukan yang namanya teori, dan teori yang kami gunakan dalam menganalisis studi kasus ini adalah teori feminisme ekonomi yang disampaikan dan diusulkan dan diusungkan oleh seorang perempuan hebat bernama Silvia Federici. Teman-teman, di dalam kita kemudian memahami ketimpangan gender di dunia usaha, kita perlu melihat perempuan sebagai productive labor yang seringkali tidak diakui oleh dunia usaha secara ekonomi. Dan Silvia Federici pada tahun 2004 kemudian menyoroti bahwasanya kapitalisme yang terbentuk di dalam dunia yang modern ini akan meminggirkan kerja domestik dan membentuk perempuan sebagai tenaga kerja murah melalui dua hal, yakni yang pertama kontrol tubuh dan yang kedua adalah melalui produktivitas perempuan. Poin utama yang sebenarnya ingin disampaikan oleh Silvia Federici itu sendiri adalah housework is not an expression of love, it is a job. It means RME atau Redemoer Empreendedora ini hadir sebagai bentuk kritik terhadap sistem tersebut, khususnya yang ada di Brazil, dengan memperjuangkan akses perempuan ke modal dan juga pendidikan kewirausahaan. Nah, ternyata guys, RME ini mendukung pencapaian SDGs 5 di Brazil. Yang pertama,
pemberdayaan perempuan melalui pendidikan, di mana RME ini meningkatkan kapasitas perempuan dalam pengelolaan sumber daya dan memperkuat posisi mereka dalam pengambilan keputusan, guys. Nah, yang kedua juga ada meningkatkan akses dan kontrol terhadap sumber daya, di mana pendidikan pengelolaan sumber daya secara inklusif membantu perempuan mendapatkan akses yang lebih adil dan kontrol terhadap sumber daya alam dan ekonominya. Nah, lalu yang ketiga, mendukung pembangunan berkelanjutan yang inklusif, di mana RME mendorong sistem pengelolaan sumber daya berkelanjutan yang inklusif sejalan dengan tujuan SDGs 5, guys, untuk menghilangkan diskriminasi gender. Lalu, menurut kami, implementasi RME sangat penting banget sebagai langkah preventif dan progresif dalam membantu kesetaraan gender yang berkelanjutan melalui pendidikan ini. Di mana perempuan tidak hanya diberi akses tetapi juga diperkuat kapasitasnya sehingga mampu berkontribusi secara aktif dalam pembangunan sosial dan ekonomi. Kita akan sama-sama kemudian melihat terkait dengan studi kasus atau RME atau Rede Mulher Empreendedora ini sebagai pemberdayaan perempuan di Brasil. Teman-teman, perlu diketahui bahwasanya ternyata RME ini, organisasi RME ini telah melatih lebih dari 750.000 perempuan rentan lewat program-program literasi keuangan, digitalisasi usaha, hingga advokasi terhadap kebijakan. Nah, teman-teman harus tahu bahwasanya tidak hanya ekonomi. Pendekatan yang dilakukan oleh RME atau Rede Mulher Empreendedora ini juga bersifat yang namanya holistik. Maksudnya seperti apa? Maksudnya adalah menggabungkan pelatihan, pendanaan, jejaring, dan juga dukungan psikososial bersama dengan orang-orang yang memang ahli di dalam bidangnya. Dan tentu saja pendekatan-pendekatan ini tentu sejalan dengan teori feminisme yang telah disampaikan oleh Federici terkait dengan bagaimana membangun ekonomi solidaritas itu bukan hanya mengejar profit, tetapi juga perempuan itu harus dipandang bukan sebagai objek, tetapi sebagai aktor ekonomi yang penuh. Nah, jadi terdapat beberapa program yang RME jalankan untuk mendukung inklusivitas ekonomi di Brasil, terutama untuk perempuan. Jadi dalam RME tersebut tuh ada berbagai program, namun yang akan saya beritakan ke kalian itu ada 3. Yang pertama itu EAPODE, yang dimana merupakan pelatihan gratis untuk perempuan tentang kepemimpinan, komunikasi, dan juga literasi keuangan. Ya. Lalu yang kedua ada RME Acelera, yang dimana program ini merupakan program akselerasi bisnis perempuan dengan mentor profesional. Di sini fokusnya pada pertumbuhan bisnis. Lalu yang ketiga itu ada Emprenda, yang dimana merupakan pelatihan dan juga pendampingan kewirausahaan untuk perempuan yang rentan. Jadi, tadi yang dijelaskan, berbagai program yang dijalankan RME ini menunjukkan bahwa pemberdayaan perempuan tidak cukup hanya dengan akses ekonomi, tetapi juga membutuhkan pelatihan yang berkelanjutan dan juga dukungan komunitas serta penguatan kapasitas individu. Kita kemudian melihat terkait dengan apa sih atau apa saja transformasi ekonomi dan sosial melalui pembentukan RME atau adanya RME ini. RME atau Rede Mulher Empreendedora ini ternyata tidak hanya memperkuat ekonomi perempuan, tetapi juga mendorong transformasi semenjak tahun 2020 hingga tahun 2025 melalui partisipasi perempuan di dalam kepemilikan bisnis di Brasil khususnya, yang ternyata berhasil naik sangat signifikan, teman-teman. Teman-teman tahu pada tahun 2020 ada 8,6 juta yang menjadi 10,1 juta di tahun 2021. Selang 1 tahun ini menunjukkan adanya peningkatan nyata di dalam kesetaraan gender ekonomi. Fakta-fakta kunci lain juga, teman-teman. Selain tadi angka yang naik dari 8,6 juta perempuan yang kemudian sudah bergabung di dalam RME dan sudah mempunyai usaha yang sudah dibimbing oleh RME itu sendiri yang naik menjadi 10,1, ada beberapa fakta lain, teman-teman, yakni Brasil yang ternyata berhasil meraih peringkat ke-7 di dalam kewirausahaan perempuan global. Yang kedua, RME itu turut berperan menciptakan lapangan kerja baru melalui bisnis-bisnis yang dikuasai dan dibentuk dibuat oleh perempuan.
Dan yang terakhir adalah kontribusi nyatanya tentu saja terhadap SDGs nomor 5 dan juga pengurangan adanya kesenjangan upah yang menjadi masalah terbesar di dalam perempuan dunia kerja di Brazil itu sendiri. Tentu ini adalah suatu transformasi yang sangat signifikan bagi perempuan-perempuan yang ada di Brazil. Nah guys, kesimpulannya menurut kelompok kami, RME ini menjadi contoh konkret implementasi SDG 5 tentang kesetaraan gender di Brazil. Jadi dengan menekankan pada transformasi struktural dalam pemberdayaan perempuan dalam konteks ketimpangan ekonomi yang disebut oleh kesenjangan gender, program-program RME mampu menjangkau perempuan dari kelompok rentan dan memperkuat kapasitas mereka dalam menghadapi tantangan ekonomi. Di mana dengan demikian RME ini tidak hanya berfungsi sebagai intervensi sosial, tetapi juga sebagai model pembangunan berkelanjutan yang inklusif dan sensitif terhadap isu gender. Lalu RME di Brazil ini telah memainkan peran penting dalam mengatasi ketimpangan gender melalui pendekatan kewirausahaan berbasis komunitas. Inisiatif ini tidak hanya memberikan pelatihan dan akses terhadap sumber daya ekonomi, tetapi juga membangun jejaring dan sistem dukungan yang holistik bagi perempuan. Di mana pendekatan RME ini mencerminkan prinsip-prinsip feminisme ekonomi seperti yang dikemukakan oleh Silvia Federici, yakni mengakui kerja perempuan sebagai kontribusi produktif yang selama ini terpinggirkan dalam sistem ekonomi kapitalis.